Ada soal, jika grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan a min akar 2x kuadrat plus a min akar 2x plus a min 1 selalu berada di bawah sumbu x, untuk a kurang dari m, nilai dari 3m sama dengan apakah a 4 plus akar 2, b 3 plus akar 2, c 3 min akar 2, d 4 min akar 2, atau e min 3 min akar 2. Oke, simak penjelasannya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam fungsi kuadrat, yaitu pertama koefisien A. Koefisien A ini berhubungan dengan apakah kurva membuka ke atas atau ke bawah. Jadi kalau A-nya positif, dia nanti akan membuka ke atas. Kalau A-nya negatif, nanti fungsi kuadratnya berupa kurva yang membuka ke bawah. Kemudian D ini adalah diskriminan. Nah, nilai diskriminan ini akan berhubungan dengan apakah kurva memotong sumbu X atau tidak. Jadi kalau D-nya lebih dari 0, dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, maka kurva akan tidak memotong sumbu X sama sekali. Dan jika D sama dengan 0, maka kurva tersebut akan menyinggung sumbu X. Nah, kita perhatikan selanjutnya, ini ada sumbu X, setidaknya ada 3 kondisi kurva yang akan kita jelaskan di sini. Yang pertama, yang paling awal, yaitu dia ini ngebuka ke atas ya. Nah, posisi seperti ini tidak memotong sumbu X, ini sering disebut dia selalu di atas sumbu X. Mengapa? Karena ketika ini kurva ini dilanjutkan, dia akan selalu ke atas ya, maka dia akan selalu di atas sumbu X. Nah, syaratnya gampang ya, ini tinggal kita lihat saja. Karena kurvanya yang menghadap ke atas, itu karena A-nya lebih dari 0. Kemudian ini supaya dia selalu di atas sumbu X, maka dia tidak memotong sumbu X. Sehingga tidak memotong sumbu X, rumusnya adalah diskriminan kurang dari 0. Sehingga ada 2 syarat, kondisi selalu di atas sumbu X, yaitu A lebih dari 0 dan D kurang dari 0. Kemudian yang kedua, kondisi seperti ini dia tidak selalu di atas atau tidak selalu di bawah sumbu X. Jadi dia ada bagian yang di bawah dan ada bagian yang di atas. Bagaimana cara meracik syaratnya? Tinggal kita lihat ya, kondisi seperti ini gara-gara A-nya lebih dari 0 ya. Kemudian dia memotong di 2 titik, ini artinya diskriminannya lebih dari 0. Sehingga syaratnya nanti A-nya lebih dari 0, D lebih dari 0. Nah, yang seperti ini, inilah yang kita sebut dia pasti selalu di bawah sumbu X. Karena bagaimanapun kita teruskan, kurva ini dia akan panjangnya ke bawah ya, akan memanjang ke bawah. Sehingga kondisi seperti ini bisa langsung kita racik syaratnya. Ini dia menghadap ke bawah, itu gara-gara A-nya kurang dari 0. Dan kita buat dia tidak memotong sumbu X, supaya dia pasti ada di bawah. Sehingga tidak memotong sumbu X, syaratnya adalah diskriminannya kurang dari 0. Sehingga 2 syarat ini akan kita pakai nanti untuk menyelesaikan soal di atas. Oke, kita lanjutkan. Jadi supaya dia fungsi ini selalu berada di bawah sumbu X, maka syaratnya ada 2. Yang pertama, A-nya harus kurang dari 0, dan kedua, diskriminannya juga harus kurang dari 0. Mana yang A? Yang ini ya, yaitu yang A min akar 2. Ini langsung saja kita substitusi. Jadi berdasarkan syarat ini A min akar 2 harus kurang dari 0. Nah, karena bentuknya linier, maka min akar 2 langsung boleh kita pindahkan ke kanan, sehingga jadi A-nya kurang dari akar 2, dan ini akan menjadi syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu diskriminan. Diskriminannya harus kurang dari 0. Rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC ya, yang ini A, yang ini B, dan yang belakang ini yaitu C, konstanta, suatu yang tidak memiliki variabel X. Tinggal kita substitusikan berdasarkan rumus B kuadrat min 4AC, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah tinggal disederhanakan ya, untuk difaktorkan dan dicari akar-akarnya. Untuk keadaan ini teman-teman, kita lihat ini A min akar 2 kuadrat, di sini juga ada faktor A min akar 2 ya, sehingga A min akar 2 dan A min akar 2 ini bisa kita keluarkan, dan hasilnya yang di bagian ini A min akar 2 kuadrat kan, ketika dikeluarkan 1, maka masih ada 1 lagi A min akar 2. Kemudian yang bagian sebelah kanan ini
Ketika A min akar 2 dikeluarkan kan tinggal min 4 dikali A min 1 nih. Min 4 dikali A min 4A, min 4 dikali min 1 nanti plus 4. Kita lanjutkan, kita sederhanakan lagi. Yang A min akar 2 udah beres. Yang ini A min 4A bisa digabung ya menjadi min 3A. Kemudian min akar 2 plus 4 kita rapikan ditulis menjadi plus 4 min akar 2. Sehingga akar-akarnya sudah bisa kita cari nih teman-teman. Yang ini akarnya tentu saja sama dengan akar 2 ya. Kalau yang ini akarnya nanti 4 min akar 2 pindah ruas nanti dibagi min 3, sehingga hasilnya adalah 4 min akar 2 per 3. Kemudian kita susun dalam suatu garis bilangan yang lebih kecil, yaitu 4 min akar 2 per 3, sehingga 4 min akar 2 per 3 ditaruh di sebelah kiri dan akar 2 ditaruh di sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita tetapkan tanda ya di 3 blok ini. Kalau saya dengan pakai rumus cepat ya. Pertama-tama tinggal kita isi yang blok sebelah kanan terlebih dahulu. Caranya tinggal kita kalikan saja tanda koefisien dari masing-masing A. Yang ini tanda A ini adalah positif, tanda A yang ini adalah negatif, sehingga plus kali min hasilnya min dan ditaruh di sini. Selanjutnya tinggal kita buat selang-seling saja ya. Setelah min plus, kemudian setelah plus min. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk pengarsiran kita lihat di soal teman-teman. Di soal menghendaki kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 ini kan artinya negatif nih. Maka yang kita arsir yang negatif seperti ini. Kemudian dari syarat kedua dan syarat pertama ini kita iriskan. Sehingga hasil irisannya seperti ini, dan yang merupakan himpunan penyelesaian yaitu yang kena 2 arsiran ya, daerah yang ini nih. Sehingga nanti himpunan penyelesaiannya adalah A kurang dari 4 min akar 2 per 3 ya, karena daerah yang diarsir itu arahnya ke kiri nih. Sehingga nulisnya seperti ini. Kata soal himpunan penyelesaiannya yaitu A kurang dari M. Dengan kata lain M-nya adalah 4 min akar 2 per 3. Seperti ini. Sedangkan yang ditanya adalah nilai dari 3M. Maka nilai dari 3M yaitu 4 min akar 2. Oke, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Selamat mencoba dan semoga berhasil.